Sudah cukup. Aku bilang tidak mau menikahi si playboy itu. Wen Xiaochu, ini aku. Siapa yang bikin kamu marah lagi? Susu. Kukira ibu tiriku. Si nenek sihir itu, dia maksa kamu menikah lagi ya? Ada apa cari aku? Ya ampun, hampir lupa. Aku mau dinas ke luar negeri sebentar. Ada barang mau kutitip di rumahmu beberapa hari. Tolong hak aja. Pakai apa? Aku perlu ambil di kantor pos? Enggak, dia akan datang sendiri. Sudah kuberi alamat rumahmu. Tadi aku telepon terus, kamu nggak angkat. Aku kasih juga password pintu rumahmu. Seharusnya dia segera sampai. Bu Susu, kamu gila ya? Kenapa sembarangan kasih password rumahku ke orang? Nggak, tadi aku mandi, belum pakai baju. Bajuku saja belum rapi. Susu. Kamu kirim pria ke sini? Gila ya? Berdua saja di sini? Pantaskah ini? Rumah mewah keluargaku nggak bisa ditinggali? Harus dijajarkan ke rumahku? Cucu, dengar dulu. Sebenarnya dia, ini anak haram ayahku. Ibu hampir bercerai setelah mengetahuinya. Anak haram. Tapi selama 4 tahun kuliah, kamu tidak pernah menyebutkannya. Aku juga baru tahu belakangan ini. Dia sebelumnya dibesarkan di Perancis. Ibu melampiaskan semua amarahnya padanya, memutus uang saku dan mengusirnya. Aku tidak tega melihatnya, jadi... Susu, keluarga kalian memberikan jam tangan Patek Philippe pada anak haram yang tidak disayang? Jam ini hadiah ulang tahun dari kakak tahun ini. Dia takut aku merasa rendah diri. Baiklah Susu, aku percaya kepadamu. Aku harus naik pesawat, dadah. Bu Susu, kau tunggu saja. Kau masih berdiri di sana ngapain? Kakak. Datang tanpa diundang, salahku. Atau, aku ambilkan handuk untukmu? Es melas ini, kok sepertinya aku yang jahat ya? Anak ini juga cukup kasihan. Lahir di keluarga kaya tapi tidak disayang. Sudahlah. Ini bukan salahmu. Kakakmu memang selalu bertindak dulu baru memberitahu. Dia memang tidak berubah sama sekali. Tapi sepertinya dia sama sekali tidak ingat aku. Itu, tadi aku bersikap tidak baik, jangan marah ya. Namamu Bu Zechuan, ya? Iya. Kakak mau menampungku saja sudah sangat kusyukuri. Mana mungkin marah? Lumayan ganteng juga. Ini ada sandal, pakai dulu ya. Ini. Punya pacar kakak. Mantan pacar. Aku yang beli sendiri. Kualitasnya bagus jadi sayang dibuang. Aku sudah putus dengan orang itu lama sekali, dia tidak pernah memakainya. Tenang saja. Kalau tidak nyaman, nanti aku belikan yang baru. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Bohong. 3 tahun lalu. Mereka menyiram naskah pidatoku ke toilet. Bilang anak kaya seperti aku. Setiap hari pura-pura belajar bahasa Prancis. Aku hanya ingin belajar bahasa Prancis yang kusukai. Apa aku juga salah? Kalau di sini tidak ada yang menyukaiku.
maka aku akan pergi dari sini. Dengar, aku menyukaimu. Sampah-sampah yang mengganggumu hanya menunggu untuk menertawakanmu. Kamu harus hidup lebih bersinar daripada mereka semua. Kakak, aku sudah berusaha bertahan hidup. Tapi kenapa kamu melupakanku? Hei, Sudah pindah ke sana? Gimana mau terima kasih? kamu masih berani bilang, anak haram Bu Susu. Kenapa tidak sekalian saja kamu buatkan aku cerita anak orang kaya yang dibuang? Skrip drama pendek saja. Baiklah, anak durhaka. Kalau aku tidak bikin cerita sedih, dia bisa menahanmu di sini? Identitasmu sebagai anak haram yang tidak disukai, sembunyikan baik-baik. Kalau cucu tahu aku menipunya untuk menampung seorang pengusaha teknologi, bos Jinchuan Tech. Dia bisa datang dengan membawa golok, percaya tidak? Mengerti, Kak? Terima kasih. Sudah, bosku. Cepat kejar cinta pertamamu. Kakak. Kali ini, aku tidak akan membiarkanmu lari lagi. Unjinchu. Buka pintu, aku tahu kamu di rumah. Wah, ada apa? Ada orang di dalam? Takut aku masuk? Aku datang hari ini untuk memberi kabar baik. Kabar baikmu adalah kabar buruk bagiku. Selesai bicara, cepat pergi. Lihatlah. Kita kan masih ibu dan anak, mana mungkin aku menyakitimu. Aku dengar dulu kamu pernah pacaran dengan anak rektor kampusmu. Zhang Wenjie. Hebat juga. Kamu menyelidikku? Aku tidak punya waktu untuk itu. Ayahnya sendiri yang datang mencariku untuk melamar. Aku tahu dulu kalian tidak harmonis. Tapi itu sudah berlalu. Laki-laki kan suka main-main waktu muda, ya kan? Jangan bahas masa lalu lagi. Cukup. Sekarang dia sudah berubah baik. Dulu waktu bersama aku saja selingkuh, bahkan cari wanita penghibur. Nanti membusuk seperti ini, kamu pikir bisa diperbaiki? Bisa dong? Kepala sekolah bilang, sekarang untuk Xiao Jiang di keluarganya. Jia Java Ziketat. Lejepila. Aku rasa Xiao Jiang itu tampan dan berbakat. Kalian juga satu sekolah, pernah pacaran juga. Ini benar-benar jodoh dari langit. Menurutku, kamu harus kasih dia kesempatan lagi. Mending kalian tunangan dulu, biar hubungannya makin mesra. Bagus banget kan? Kamu. Suara apa tuh? Ada orang sembunyi di rumah ya? Jangan masuk. Udah cukup bikin ribut. Ada apa sih? Aku mau lihat. Kamu sembunyiin apa sih yang jorok-jorok? Iya. Orang yang disembunyiin kakak itu aku. Kamu siapa? Aku. Pacarnya. Waduh, Wen Jinchu, kamu hebat juga ya. Kapan punya pacar? Kok aku nggak tahu? Baru aja, boleh kan? Wen Jinchu, kamu tahu nggak? Kamu lebih tua 4-5 tahun darinya, nggak malu-maluin. Aku kasih tahu ya, kalau ini sampai ke telinga bos Jiang, akibatnya bakal parah. Cepat putus. Di mataku, kakak selalu muda. Gak kayak orang lain. Bedak setebal apapun gak bisa nutupin bau busuk hatinya. Lagi pula, kami putus atau enggak, itu urusan kami. Sama kamu. Gak ada hubungannya sama sekali. Kamu, kalian. Dengar nggak? Cepat bawa kabar jodoh dari langitmu. Pergi. Baik. Tunggu ayah.
Kalau bukan karena bos Jiang. Tahu ayah dulu pernah jadi diplomat. Mana mungkin dia mau jadi menantunya. Kamu pikir kamu siapa? Aku kasih tahu, mas kawin sudah aku terima. Urusan ini, gak bisa kamu tentukan. Barusan kakak bilang, tetap jadi pacarmu. Termasuk. Jarak segini juga? Lapar banget, belum makan hari ini. Sudah jam 6. Aku traktir kamu, mau makan apa? Lobster atau makanan Jepang? Kakak, kamu juga harus lebih perhatian sama diri sendiri. Makanan ini tidak sehat. Ini inspirasi mendadak, aku butuh karbohidrat. 20 menit, biar kakak merasakan. Apa itu? Layanan Purna jual pacar palsu. Aroma mint bercampur suhu tubuh. Sial, aku hampir tidak bisa berdiri. Apa aktingnya berlebihan? Enak. Tapi, apa ini termasuk menyiksa anak kecil? Aku janji sama kakakmu untuk menjagamu, malah dijaga olehmu. Coba rasain asin atau enggak. Tapi kakak, aku bukan anak kecil, aku sudah dewasa. Maaf adik, tidak menyangka kamu akan bilang begitu. Gak apa-apa, kakak makan dulu, aku mandi dulu. Dewasa apanya? Masih bocah sok-sokan. Tapi, wajahku, kok panas banget ya? Sepertinya butuh waktu lama biar dia anggap aku dewasa. Tapi, kita masih punya banyak waktu, kakak. Kok nggak pakai baju? Aku nggak bawa baju ganti di kamar mandi. Enggak ada handuk cadangan juga. Aku ambilin buat kamu. Aku kurang perhatian, silakan santai aja. Tujuan tercapai. Kakak, pengering rambut, pinjem dong. Ini. Habis dipakai kembalikan aja. Oke, kalau gitu. Aku mau ngeblow rambut dulu. Tunggu. Aku mau cari Jiang Wenze buat jelasin. Menurutmu gimana? Kamu nggak tahu, bapaknya rektor Universitas Nada. Dia suka semena-mena di kampus karena statusnya. Nggak ada yang berani ngelawan, kalau kali ini aku nggak bisa. Bikin dia putus asa total, dia pasti bakal ngelakuin hal yang lebih gila lagi. Rektor, baru aja donasi 3 gedung ke Nanda. Besok rektor bilang mau anterin aku keliling kampus, mungkin. Bisa bantu kakak? Perlu aku temanin nggak? Enggak usah, aku bisa sendiri. Simpan nomorku, kalau ada apa-apa, hubungi aku kapan aja. Kamu masih bilang bukan anak kecil. Mana ada orang dewasa kasih catatan kayak gini ke diri sendiri? Ini kode khusus layanan Purna jual. Aku mau keramas dulu. Aroma mint sama menyebalkannya seperti dia. Tapi lucu banget sih.
Bu Decuan, kenapa kamu di sini? Aku mahasiswa sini. Kamu juga masuk Universitas Nan? Sekolah pakai baju gini? Aku baru lulus S1, sekarang mahasiswa pasca sarjana. Fakultas Teknik Perangkat Lunak. Hari ini rektor suruh aku ambil dokumen, jadi makanya pakai baju gini. Lagian hari ini kan hari pertama daftar ulang. Kalau gitu kita sekarang sebangku kampus dong. Raja kampus tunangan. Senior Jiang sendiri yang umumkan. Minggu depan ada acara tunangan. Siapa yang izinin dia posting beginian? Kakak Senior. Senior Jiang bilang kamu malu-malu gak manggako. Suruh kami bantu bagi-bagi undangan. Jiang Wenze, kamu cari mati. Ada apa sih? Barusan baik-baik aja. Ini. Dia lihat apa sih? Jiang Wenze, kamu gila. Ini apaan sih? Waduh, Ketahuan. Tadinya mau kasih kejutan. Ibu tirimu udah terima mas kawin. Sekarang mau mundur udah telat. Lin Wan Qing yang terima. Apa hubungannya dengan aku? Batalin tunangan sekarang juga. Saudari ipar, jangan malu-malu. Kakakku bahkan udah siapin cincin, benar kan? Ratu kampus cocok dengan raja kampus, jodoh dari sononya. Aduh, Jincu. Uang yang aku kasih ke ibu tirimu cukup buat beli 10 rumah. Jadi istri Jiang yang manis, enak kan? Aku ulang sekali lagi. Lepasin aku. Temanku, bukan, bapakku. Anda benar-benar bintang keberuntungan Universitas Nanning. 3 laboratorium canggih ini begitu selesai dibangun. Kampus kita pasti jadi laboratorium nasional utama. Sudah pasti. Dewan Direksi Sepekat Bullet. Berharap bisa mengundang Bapak bergabung sebagai ketua kehormatan. Kepala Wang, Anda terlalu sungkan. Aku cuma mahasiswa pasca sarjana biasa. Nyumbang beberapa gedung juga cuma buat proyek ke depan. Biar lebih gampang aja. Ketua kehormatan gak usah deh, terlalu mencolok. Gak sesuai dengan statusku. Kakak ada di sini. Jangan sampai menarik perhatian yang gak perlu. Menjeri. Tuan Gu memang rendah hati dan praktis. Tapi kalau bicara soal usia muda seperti Anda, sudah meraih pencapaian sehebat ini, sungguh mengagumkan. Anak saya, Jiang Wense, kebetulan juga kuliah di Universitas Selatan. Juga S2 jurusan manajemen. Dia sangat mengagumi Jin Chuan Tech yang Anda dirikan. Sering bilang, Anda adalah idolanya. Oh, putra Anda juga di Universitas Selatan? Ayah. Wense ini memang agak manja karena dimanjakan saya dan ibunya. Tapi kemampuannya bagus, termasuk yang terbaik di kampus. Jia selalu ingin dapat kesempatan magang di perusahaan teknologi top seperti milik Anda, belajar dan berkembang. Bahkan, mulai dari bawah, ngambil air atau apa saja boleh. Anda terlalu muji. Standar rekrutmen Jin Chuan Tech selalu ketat, lebih utamakan karakter dan kemampuan. Jika putra Anda memang sehebat itu, saat lulus nanti, bisa saja kirim CV. Ikut seleksi. Bagaimana menurut Anda? Jiang Wense. Dasar dia. Mau masuk Jin Chuan? Mimpi kali. Iya, Tuan Gu benar. Jin Chuan Tech kan terkenal tinggi standarnya. Wense harus andalkan kemampuan sendiri. Tapi kalau Tuan Gu ada waktu, mungkin bisa arahkan dia atau makan bersama. Biar dia dengar langsung nasihat Anda. Terima kasih banyak. Rektor. Saya fokus studi dulu. Urusan lain bicara nanti. Ternyata benar-benar tipu senior Wen sampai tunangan? Dan dulu dia pernah mabuk minum obat. Soal cewek cantik jurusan bahasa ingat? Sekarang, diumumin tunangan, dramatis banget. Katanya kalau bukan dipaksa bapaknya cari yang baik keluarga. Dia nggak akan serius. Wen Jinchu di mana? Di aula sebelah. Jinchu, kamu lihat undangan tunangan. Sampai speechless ya? Kalau nurut, apa saja bisa aku kasih. Jiang Wenze, kamu tuli? Sudah bilang, kita sudah putus. Wen Jinchu, jangan sok jual mahal. Bapakku rektor, semua proyek terjemahanmu aku yang pegang. Nurut tunangan, butuh uang. Atau proyek bisa aku kasih. Aku enggak butuh. Jijik lihat kamu. Basa-basi sok suci, waktu ibu tiri kamu terima uang. Kenapa aku nggak lihat kamu halangin? Itu uang yang dia terima. Aku sama si brengsek ini udah nggak ada hubungannya dari dulu. Percaya nggak percaya, kalau aku sekarang cium kamu, besok di sekolah bakal tersebar. Kamu yang nempel ke aku. Berani kamu. Wen Jinchu, dasar kamu cari mati. Tamparan ini buat ngajarin kamu apa itu hormat. Wen Jinchu, kamu tamat. Siapa lo? Berani dorong kakak Gewe, minggir. Cewek Gewe sendiri, Gewe yang ngurus, nggak perlu kalian ikut campur. Wen Jinchu. Semua teman-teman udah pada dateng, soal hari ini.
Asal kamu berlutut minta maaf soal hari ini. GW bisa nggak mempermasalahkan? Mimpi kali. Nggak bakal GW setuju. Kalau gitu semua job terjemahan yang kamu ambil di sekolah dibatalkan semua. Ijazah juga jangan harap dapat kalau mau cari duit nanti. Ya paling cuma bisa nerjemahin film bokep doang. Kamu, Apa kamu penasaran gimana GW tahu? Terus kamu penasaran nggak apa GW bakal kasih tahu? Semua teman yang ada di sini nanti. Kamu bakal jadi aib dan bahan tertawaan di sekolah ini. GW hitung 3, pilihan ada di kamu. 3, 2, Tunggu. Mau bikin dia jadi bahan tertawaan? Kamu sama. Bapakmu yang suka semena-mena di sekolah. Itu baru cacing yang nempel di tiang aib kampus ini. Lepasin dia. GW bilang. Lepasin dia. Gak apa-apa kan? Siapa lo? Berani ikut campur urusan GW? Aku pacarnya Wen Jinchu. Cukup buat ikut campur? Pay car? Wen Jinchu, kamu keren juga ya. Ayo pada lihat nih, keluarganya udah terima mas kawin GW. Tapi nggak mau nikah. Sekarang malah selingkuh di luar, anak jurusan Prancis yang pinter. Mainnya keren juga ya. Kamu. Jiang Wenze. Sebelum nyebar fitnah, lihat dulu muka di kaca. GW ulang sekali lagi. Itu mas kawinnya Lin Wanqing yang terima. Aku tidak menerima uangmu, apalagi menyetujui pertunangan kita. Justru kamu memasukkan undangan, mengumpulkan orang untuk memaksaku. Bahkan menahan ijazahku. Perlu kupanggil polisi? Semua yang hadir di sini adalah saksiku. Panggil saja polisi. Aku ingin lihat apakah polisi lebih cepat datang. Atau tinjuku lebih cepat. Serang mereka. Jiang Wenze. Siaran langsung. Masih berjalan. Popularitas saat ini cukup untuk membuatmu trending. Nanti, kamu akan jadi selebriti internet, Tuan Jiang. Tuan muda. Kakak. Banyak yang merekam, ayahku adalah rektor. Serang. Parenti. Ayah. Mamelukin, siapa yang menyuruhmu membuat keributan di sini? Ayah, kenapa kamu juga? Pulang dan renungkan kesalahanmu. Cepat pergi. Anakku tidak tahu diri, mohon maaf Tuan Gu. Rektor, Anda bercanda. Ayahku tidak sempat datang hari ini, Anda mungkin salah sebut. Dia menyuruhku menyampaikan salam, dia juga sangat puas dengan donasinya. Benar-benar, lupa aku. Tuan Gu, oh bukan, mahasiswa Gu. Sampaikan salamku untuk ayahmu, terima kasih. Atas donasinya yang murah hati untuk sekolah. Hari ini anakku tidak tahu diri, telah menyinggung. Mahasiswa Gu dan mahasiswa Wen ini. Sangga Mamelukin. Rektor. Yang harus meminta maaf bukan Anda, tapi putra Anda. Jiang Wenze berutang permintaan maaf resmi kepada Wen Jinchu. Dan juga Wen Jinchu sekarang adalah pacarku. Mohon putra Anda tidak mengganggunya lagi. Mengerti, aku akan lebih ketat mengawasinya. Tidak akan mengganggu mahasiswa Wen lagi, tenanglah mahasiswa Gu. Kalau begitu, aku akan menghadapi anak durhaka itu dulu. Permisai. Hei, tadi kenapa kamu menekankan pacar lagi? Hanya kontrak. Tidak perlu terlalu serius. Kakak. Lihat sekeliling. Bukankah kakak bilang, haruskah kita berpura-pura jadi pasangan? Agar orang luar tidak lagi menyebarkan kabar tentangmu dan Jiang Wenze.
Aku sedang membantumu. Kamu benar. Kalau begitu, sebagai pacar palsu, haruskah aku melakukan sesuatu? Aduh, bagaimana bisa aku dibawa-bawa oleh adik ini? Tidak bisa, aku harus cari cara untuk mengambil kembali inisiatif. Kontrak. Semuanya tertulis jelas, ini semua palsu. Hanya untuk menghadapi Jiang Wenze dan Lin Wanqing. Gu Zechuan. Mengingat situasi khusus saat ini, aku sudah menyiapkan kontrak. Coba kamu lihat. Kontrak. Kekasih. Menjelaskan tanggung jawab dan kewajiban untuk menghindari kesalahpahaman. Di sini tertulis, hanya saat menghadapi Jiang Wenze dan ibu tiriku, kita berpura-pura jadi kekasih, selain itu kita hanya teman sekamar biasa. Dan teman sekampus, tidak saling mengganggu. Kakak, menurutmu, orang seperti Jiang Wenze, setelah kejadian kemarin, apakah dia akan diam saja? Tidak. Jadi, untuk menjamin keselamatanmu dan kelancaran studimu, aku rasa kontrak ini perlu ditingkatkan. Ditingkatkan? Ya, mulai besok. Aku juga harus sering muncul bersamamu di kampus. Ini adalah tanggung jawab perlindungan sebagai pacar palsu. Ini juga akan ditulis dalam kontrak. Kakak, tanda tangan saja, keselamatan nomor 1. Baiklah. Tapi, kenapa aku merasa selalu dibawa-bawa olehnya? Pengumuman darurat. Mahasiswa baru S1 Teknik Perangkat Lunak. Gu Zechuan. Mahasiswa S2 Bahasa Prancis. Wen Jinchu. Semua ingat kedua orang ini. Gu Zechuan adalah tamu yang sangat penting dan terhormat di Universitas Nanning. Wen Jinchu adalah pacar Gu Zechuan. Dalam segala hal, semua harus memberikan dukungan dan bantuan sepenuhnya. Aku mulai absen sekarang. Pengyun hadir. Xiongyi, Hadir. Wen Jinchu, Yujia, Hadir. Yuan Ming. Hadir. Pak, ini formulir penggantian biaya. Oak. Ini ambil. Oh, ah, Sudah kembali. Zechuan. Kamu nggak merasa akhir-akhir ini terlalu aneh? Aneh gimana? Apa daging merah di kantin gak enak? Bukan masalah dagingnya. Adalah semua orang. Hari ini di kelas Prancis, aku belum dipanggil. Profesor langsung anggap aku sudah absen, padahal biasanya sangat ketat. Lalu ada aplikasi dana penelitian, aku sudah nggak berharap. Langsung disetujui. Terutama tante kantin, porsi yang dia kasih 3 kali lipat orang lain. Ini terlalu nggak biasa. Wah, ini MAH. Aku kan sudah bilang sebelumnya. Aku bantu beberapa profesor dan staf administrasi.
perbaiki komputer, selesaikan beberapa masalah teknis. Mungkin mereka anggap aku orangnya bisa dipercaya, jadi cinta berbalas cinta. Lagi pula, kita kan pasangan kontrak, jadi berarti kamu orang yang aku lindungi. Ah, jangan mikir terlalu banyak, orangku. Makan yuk. Perbaiki komputer bisa dapat perlakuan spesial kayak gini? Bisa bikin seluruh departemen Prancis dan kantin memperlakukan aku beda? Gu Zechuan, apa kamu ada sesuatu yang disembunyikan? Misalnya, nyumbang sedikit ke sekolah? Kakak, imajinasimu terlalu liar deh. Aku cuma mahasiswa biasa. Mana ada uang sebanyak itu? Makan dulu, nanti lauknya dingin. Kepala sekolah ini benar-benar keterlaluan. Kalau terus begini, orangnya belum dapat, identitas rahasianya malah kebongkar duluan. Nggak bisa. Besok aku akan bicara baik-baik dengan kepala sekolah. Ayo, Kak. Aku ambilkan sup untukmu. Siluet misterius Xiao Jinchuan Tek, profil wajahnya mirip banget. Ada yang lihat? Ini Gu Zechuan kan? Wah, profilnya mirip banget sih. Jangan-jangan dia memang menyembunyikan sesuatu dariku? Kalau enggak, besok aku intip dia diam-diam di sekolah. Sebenarnya dia ngapain aja sih sehari-hari? Adik tingkatku, materi coding kemarin keren banget penjelasannya. Yani, kamu jago banget, adik tingkat. Bisa minta kontak WhatsApp nggak, temanku? Weekend ada waktu buat belajar bareng nggak? Temanku, bisa bantu lihat soal ini nggak? Dia udah punya pacar? Kalian nggak tahu? Ah, ini? Kakak, akhirnya kamu datang. Mereka. Banyak banget yang ganggu aku. Mengepung aku. Membentak aku. Lihat tuh dia, kemayu banget sih. Kok bisa gitu ya? Gu Zechuan, ngapain sih? Tolong aktingin pacaran dong, mereka ribut banget. Aku mohon, Kak. Hei, dengar ya kalian. Jangan ganggu dia lagi. Dia udah punya yang punya. Kalian ribut-ribut ngapain sih? Ternyata cuma banci. Iya nih, malah manja-manjaan sama kakaknya. Jijik banget. Sayang banget mukanya ganteng, tapi nggak punya nyali. Pulang sana. Teman, kenapa kamu nggak pergi? Mereka udah pada pergi. Aku teman sekaligus partner kerjanya, Lin Yushan. Kami memang rencananya mau eksperimen di sini hari ini. Yang harus pergi itu kamu kan, senior? Lin Yushan, jaga mulutmu. Dia adalah pacarku. Wah, kamu ini punya pacar nggak bilang-bilang ke bapak. Nggak secantik yang sebelumnya tuh. Iya dong, dia suka yang kayak aku. Nggak boleh. Yang sebelumnya kayak gimana sih? Coba tunjukin dong. Aku tahu kontrak ini palsu, tapi kenapa mulutnya sepedes ini sih? Bikin emosi banget. Aku nggak punya yang sebelumnya. Dia ngomong sembarangan. Dia Lin Yushan. Teman SMA dan universitasku di Prancis. Aku sudah lama kenal dia. Dia memang suka ngomong gak jelas. Kak, jangan dimasukin ke hati ya. Iya, kita cuma teman dekat aja kok. Kita emang sering bercanda gitu. Santai ya. Teman deket ya? Terus? Kalian siapa yang pipisnya lebih tinggi? Lu marah? Aku pikir lu nggak kayak cewek-cewek kecil kayak kita. Nggak bisa diajak bercanda. Lu. Aku sama dia beneran cuma teman sekelas aja. Cuma karena udah lama sekelas, jadi lebih akrab aja. Partner praktikum juga dibagiin acak sama dosen. Kak, kalau Kak risih, aku bisa cari dosen hari ini. Minta ganti partner cowok. Risih apaan sih?
Aku kan bukan pacar beneran lu. Aku hari ini cuma lagi gak ada kelas. Lalu mampir buat nengok lu. Siapa sangka di sini? Rame banget. Kalau aku nggak salah tebak. Kak cemburu ya? Nggak kok. Aku cuma khawatir aja sama lu. Lihat tuh. Lu tiap hari dikerumunin. Lingkungan belajar kayak gini nggak bagus. Ntar ganggu kuliah lu gimana? Oh. Ternyata Kak peduli banget sama kuliah aku ya. Nah, biar bisa bikin lingkungan belajar yang bagus, Kak harus sering-sering datang ke tempat aku. Unjuk diri dong. Bantu halangin gangguan-gangguan gitu. Dia ngapain sih? Jangan-jangan dia lagi ngegombal ya? Aduh, aku masih ada rapat kelompok terjemahan siang ini. Aku duluan ya. HMPH. Cepet banget kaburnya. Tapi, gak usah buru-buru. Dah? Hai, Gu Sehyun. Pacar lu tadi aktingnya bagus banget ya? Bayar berapa sih nyewanya? Khusus buat nolak cewek-cewek ya? Nyewa? Siapa bilang dia disewa? Kalau bukan disewa, emang beneran? Baru kenal berapa lama sih? Dia temennya kakak aku, Gu Susu. Dia juga orang yang paling kusukai dulu. APA? Tapi dia terlihat lebih tua darimu. Cuma 3 tahun lebih tua. Bukankah ada pepatah? Wanita lebih tua 3 tahun, rezeki berlimpah. Tapi, Lin Yushan, kamu membicarakan urusan pribadi lagi. Tidak sopan. Kalau kamu tidak tertarik melakukan eksperimen, aku akan cari guru sekarang, minta ganti partner. Oak. Gwen Hinchu, ya? Aku ingat kamu. Mengenai festival film internasional bulan depan. Penerjemah utama pendamping, setelah pertimbangan matang sekolah, ditunjuk kepada siswa Wen Jinchu. Dia lagi? Kenapa selalu dia? Pasti karena kenapa selalu dia? Pak Kepala, kemampuan senior Wen memang bagus. Tapi langsung menunjuknya sebagai penerjemah utama, sulit diterima. Kelompok penerjemah kita punya banyak talenta. Harus ada persaingan adil agar semua puas. Bagaimana menurut Bapak? Benar? Siswa Lin benar. Di depan kesempatan, semua setara. Pak Kepala, saya siap menerima tes dan tantangan apapun. Bagaimana kalau adu langsung penerjemahan simultan bahasa Prancis? Berani? Bagaimana pendapatmu, siswa Lin Yushan? Takut kamu? Aku justru menginginkannya. Menurut kalian siapa yang akan menang? Ku dengar Lin Yushan ini diundang khusus oleh jurusan Prancis. Kanan Calorgania. Bersahabat dengan keluarga Gu. Ya, demi mengejar Gu Zechuan. Dia sekampus dengannya di Prancis selama 3 tahun. Bahasa Prancisnya setara native. Lalu apa? Kemampuan senior Wen tidak perlu diragukan. Sekolah tidak bodoh. Status sebagai pacar Gu Zechuan. Ditambah kemampuannya, pasti memilih Wen Jinchu. Teman-teman, harap tenang. Kita akan langsung mengadakan pertandingan penerjemahan simultan bahasa Prancis. Saya akan memutar sebuah berita Prancis secara acak. Silakan kedua siswa menerjemahkan langsung. Siswa ini, siapkan diri. Presiden menghadiri pertemuan puncak pemimpin hari ini dan telah kembali ke ibu kota pukul 8 pagi. Dia sangat hebat. Siswa ini, siapkan diri. Presiden meresmikan residensi mewah baru. Apartemen premium ini. Presiden hari ini menghadiri upacara peresmian villa mewah. Sebenarnya apartemen premium, residensi. Bukan villa, maison. Penerjemah utama sudah ditentukan. Masih dipegang oleh teman kita, Wen Jinchu. Tidak adil, dia sengaja memotongku tadi, ada yang cuma bisa iri. Tidak bisa menerima kekalahan, kalau skill kurang ya jangan banyak bacot. Selamat ya. Kokak Senior One. Kau tunggu saja.
Kakak. Rapat selesai? Capek nggak? Lumayan, baru aja menang kecil. Sudah kuduga. Kakak yang paling hebat. Jangan lebay. Ayo pergi. Lin Yushan itu kalah terus ngambek. Dia sih, terlalu kompetitif dan gak suka sama kamu. Ya karena wajahmu ini. Tapi serius, drama pasangan palsu kita ini. Kapan berakhirnya ya? Menghadapi kakakmu, menghadapi ibu tiriku. Menghadapi Jiang Wenze. Sekarang harus menghadapi teman-temanmu juga. Kakak merasa. Berakting denganku merepotkan? Tentu merepotkan, acting itu melelahkan. Kalau bukan untuk menghadapi orang dan situasi itu, aku juga nggak mau. Kalau begitu kakak, kamu berharap ini nyata? Kamu ngomong apa sih? Kontrak. Ini semua cuma kontrak. Rupanya akting jadi kenyataannya. Wen Jinchu, hari-hari indahmu akan berakhir. Wen Jinchu, aku ngejar. Gusechuan selama 7 tahun. Dengan apa hakmu tiba-tiba muncul dan merebutnya? Bahkan dengan status pacar palsu, berkuasa di sekolah. Kau tunggu saja. Siapkan buzzer termahal untukku, uang bukan masalah. Gu Zechuan, aku ingin lihat kalau reputasi Dewi impianmu hancur. Apakah kau masih mau bersamanya? Ada masalah dengan proyek? Besok aku ke kantor untuk urusin. Sementara belum bisa bilang yang sebenarnya padanya. Kakak. Mentor tiba-tiba menyuruhku pergi ke kota sebelah untuk mengikuti tes proyek. Aku harus pergi beberapa hari, mungkin beberapa hari ke depan tidak bisa menemanimu kelas. Pergilah. Aku bukan anak kecil yang perlu ditemani. Tapi, aku berharap kamu begitu. Ngawur banget. Kamu pegang sendiri. Aduh, Senior Wen, maaf ya. Kalian yang tinggal di rumah mewah. Pasti nggak bakal mempermasalahkan, kan? Rumah mewah apa? Apa maksudmu dengan ucapan itu? Kenapa? Guru. Ini bahan tambahan untuk proyek festival film. Taruh di sini. Dia, benar-benar dia. Apa mereka sedang membicarakanku? Cucu, lihat postingan kampus. Ada yang menghinamu, kata-katanya sangat kasar. Dewi jurusan Prancis, katanya pakai pinjaman operasi plastik buat dandan. Cuma buat nyari sugar daddy, katanya di belakang dia. Nerjemahin film porno, biayain pacar muda, asyik banget ya. Adik kelas Gu Zechuan kasihan banget. Dibohongi sama wanita tua ini, harta dan tubuhnya, jijik banget. Lihat dia sok suci, ternyata tinggal di rumah bagus. Ternyata begini caranya, jijik banget. Dalangnya, selain yang kemarin kalah sama aku. Dan terus ngejar-ngejar Gu Zechuan. Siapa lagi kalau bukan Lin Yushan itu? Cara yang sangat rendah. Lin Yushan, postingan anonim di forum itu. Kamu yang posting, kan? Postingan apa? Aku nggak ngerti apa yang kamu bicarakan. Mana tahu, ya? Yang fitnah aku menyokong Gu Zechuan. Bilang aku tinggal di villa, nerjemahin film begituan.
Oh, postingan itu ya? Banyak postingan anonim di forum kampus. Berdasarkan apa kamu bilang itu aku? Berdasarkan apa? Di postingan itu bilang, kamu dan Gu Zechuan sekelas. Dan ditekankan, ada Dewi yang ngejarnya selama 7 tahun. Dia nggak mau. Langsung pacaran sama Wen Jinchou. Selain kamu yang mengaku ngejar dia 7 tahun. Siapa lagi yang bicaranya begitu asam? Nada bicaranya. Persis seperti kamu yang kemarin di ruang rapat, nggak terima kalah. Persis sama. Memang aku yang kirim. Mau apa? Kamu dan dia cuma pasangan palsu. Gu Zechuan sama sekali nggak peduli sama kamu. Dia cuma main-main sama kamu. Lin Yushan. Aku lihat kamu dan Gu Zechuan. Teman sekelas selama bertahun-tahun, aku nggak mau perkara ini. Jadi terlalu buruk. Kamu klarifikasi sekarang, postingan itu nggak benar. Ini bisa selesai. Kalau nggak gimana? Lapor ke sekolah. Kamu punya bukti apa? Siapa yang bakal percaya sama kamu? bukti, sementara belum ada. Tapi, nanti Gu Zechuan balik, mungkin udah ada. Aku dengar, kalian yang belajar teknik software, punya bakat jadi hacker. Kamu bilang, Gu Zechuan yang ranking 1. Di jurusan ini sekampus. Bisa nggak bantu aku cari alamat IP anonim itu? Dan acak lokasinya? Jebol ayah kamu. Gu Zechuan sama sekali nggak peduli sama kamu. Dia cuma bakal anggap kamu troublemaker. Halo, kamu udah balik? Aku di kampus. Aku di lab kamu, ngobrol sama teman sekelasmu. Lin Yushan, sebentar. Lin Yushan, ngobrol apaan sama dia? Dia ganggu kamu lagi? Tunggu, aku segera sampai. Dengar nggak? Dia peduli nggak sama aku, sebentar lagi kamu tahu. Jangan ngomong nggak jelas di sini. Gu Zechuan sama sekali nggak peduli sama kamu. Masa sih dia? Lin Yushan. Apa? Kamu ya? Aku nggak mukul dia. Dia yang nyalahin aku. Nyalahin gimana? Dia pegang tangan kamu. Buat mukul dirinya sendiri? Iya, Jia. Dia pegang tanganku buat mukul dirinya sendiri. Kamu? Adik tingkat, aku tahu kamu fitnah aku. Karena kamu suka Gu Zechuan. Aku ngerti. Aku serahkan dia ke kamu aja. Kakak. Wen Jinchu, dasar kamu. Berani-beraninya nipu aku, nggak tahu malu. Wah, Nona Lin, emosi banget. Dibikin gila sama saingan cinta? Kamu siapa sih? Berani-beraninya ngomong gitu di depan aku. Perkenalkan diri. Jiang Wenjia, mantan pacar yang dicampakkan oleh sainganmu. Dan orang yang dipermalukan oleh Gu Zechuan di depan umum. Orang sial, aku sudah mengamati kamu lama sekali. Kamu benci Wen Jinchu. Bahkan ingin dia hilang dari dunia ini, kan? Kebetulan. Aku juga benci Gu Zechuan. Bagaimana kalau kita bekerja sama? Biar mereka merasakan rasa kehilangan nama baik. Kakak, tunggu sebentar. Kakak. Bagaimana wajahmu? Aku lihat. Tidak apa-apa, aku pura-pura. Kalau tidak begini, bagaimana dia bisa marah? Kamu ini? Tapi soal postingan itu, aku sudah lihat. Bukannya kamu pergi ke kota sebelah? Begitu lihat postingan itu. Aku khawatir kamu akan diganggu, langsung aku balik. Tenang saja, cek alamat IP, kunci akun. Buat aku itu mudah sekali. Aku pasti akan membersihkannya sampai tuntas. Terima kasih. Tapi, kakak, bisakah kamu jangan sering-sering? Bilang mau menyerahkanku ke orang lain? Aku tidak suka dengar itu. Aku tidak suka mendengarnya. Apa maksudmu? Bukankah kita pasangan palsu? Kontraknya sudah jelas. Palsu. Pasangan palsu. Begitu lihat postingan itu. Aku khawatir kamu akan jadi bahan gunjingan di sekolah. Jadi aku ingin segera kembali dan melindungimu. Kakak. Kamu masih tidak mengerti maksudku? Aku tidak ingin jadi pasangan palsumu lagi. Aku ingin jadi pacarmu yang sebenarnya, ingin melindungimu dengan resmi. Wen Jinchu. Boleh? Gu Zechuan. Kamu bercanda? Kita tidak bisa begini. Kamu kan adik sahabatku. Kalau sampai Susu tahu, bagaimana aku menghadapinya nanti? Kalau begitu, bagaimana kalau Bu Susi yang menyuruhku mendekatimu? Apa? Susu? Kapan? Tidak. Kalian berdua lagi merencanakan apa? Gu Zechuan. Apa masih ada yang kamu sembunyikan dariku?
Sama sekali tidak. Aku bersumpah. Tidak ada setengah kata pun yang bohong. Aku suka kamu. Ini tulus. Sudah dari dulu aku suka kamu. Dan aku sangat percaya diri, aku tahu. Kakak, kamu juga suka aku. Benar kan? Siapa yang suka kamu? Kakak, jangan bohongi diri sendiri. Jadi pacar juga boleh, tapi teknik ciumanmu terlalu buruk. Harus lebih ditingkatkan. Siap. Beruntung ada kamu, mereka bisa cepat bersama. Postingan yang kamu buat itu, benar-benar bantuan besar. Jangan banyak bicara, bekerja sama denganmu. Apa untungnya buatku? Antang. Aku ini anak rektor, selama kamu belum lulus. Di sekolah ini, kamu mau beasiswa, mau S3, atau mau menghancurkan Wen Jinchu. Apa yang tidak bisa kamu dapatkan? Baik, kerjasama. Aku akan membuat Wenjinju hancur reputasinya dan keluar dari Nanda. Tapi Jiang, meski aku setuju kerjasama, tapi aku punya satu syarat kecil. Tahu. Posisi penerjemah utama festival film ganti jadi aku. Kamu memang pintar, baru kerja sama langsung minta untung. Kamu harus membuat Wenjinju putus asa pada Guzichuan. Sekarang hanya bisa mengandalkanku kalau kamu tidak baik padaku. Bagaimana aku bisa berjuang untukmu? Baik. Aku penuhi, jangan mengecewakanku. Keadaannya seperti ini, penerjemah utama diganti jadi teman sekelas Limushan. Kamu berpengalaman, bertanggung jawab mengoreksinya. Kenapa? Mereka sekolah jelas-jelas. Ikuti saja aturan sekolah. Bahan-bahan ada di Limushan, ambil darinya. Kakak Wen jangan marah, kamu berpengalaman. Paling cocok membantuku mengedit naskah. Malam ini tolong selesaikan koreksinya, jangan sampai tertunda. Festival film 2 hari lagi, kan? Wen Jinchu, pelan-pelan saja mengeditnya. Lin Yushan ini, entah sengaja atau tidak sengaja, penuh dengan kesalahan atau bahasa dasar yang harus aku perbaiki. Baiklah, sengaja mengerjai aku ya. Begitu bersemangat, perlu aku bantu mengoreksi? Tidak perlu. Kamu masuk agensi terjemahan cuma untuk pacaran. Jangan pura-pura profesional. Kita berdua kan pernah dekat. Jangan kejam begitu dong. Jiang Wenze, kalau tidak lepas, aku panggil satpam. Wen Jinchu, berani-beraninya kamu memukulku. Percaya tidak, aku bisa bikin kamu bahkan tidak bisa jadi relawan. Kamu boleh coba. Guzichuan, jangan pikir karena nilai akademismu bagus, lalu merasa hebat. Daftar festival film. Sumber daya agensi terjemahan, selain aku. Siapa lagi yang bisa berikan ke Wen Jinchu? Yang kakak inginkan, aku tidak perlu mengancamnya. Harus membalas sesuatu padaku. Segalanya milikku. Akan kuberikan dengan kedua tangan. Jiang Wenze. Bahkan jika aku tidak pergi ke festival film, aku tidak akan dipaksa olehmu. Jiang Wenze, kalau kamu tidak segera pergi, aku akan langsung telepon polisi. Melaporkanmu atas pelecehan. Baik. Kalian tunggu saja. Aku telah menyinggung perasaannya, proyek festival film. Aku benar-benar tidak bisa pergi. Masuk dengan identitas penerjemah yang bekerja sama dengan perusahaan teknologi Jinchuan. Bagaimana? Kartu akses VIP. Aku temani kamu pergi. Zechuan, kamu baik sekali. Kamu Doraemon ya? Kok apa yang kuinginkan bisa kamu dapatkan? Aku tidak sembarangan memenuhi permintaan orang. Aku hanya menjadi Doraemonnya kakak satu-satunya. Tunggu. Bagaimana kamu dapatkan kartu ini? Jinchuan Tech dan Festival Film. Kartu akses VIP-nya. Ini susah didapat loh. Ini sih. Aku magang di Jinchuan Tech. Kebetulan pekerjaan pameran film kali ini tanggung jawabku. Jadi, aku minta tolong teman buatkan satu. Jadi 2 hari lalu kamu bilang pergi dinas ke kota sebelah. Ini proyeknya ya? Ah, VIP iya. Aku pergi untuk koordinasi detail proyek. Magang. Bu Zechuan jangan bohong ya.
Masa sih aku? Pasti nggak bakal bohong ke kakak. Untung panitia janji nggak akan wawancarai aku di depan umum. Identitas rahasia masih aman tapi status sebagai bos Jinchuan. Kalau ditunda terus bakal ketahuan. Harus cari kesempatan ngaku nanti kalau ketahuan akibatnya. Nggak kebayang deh. Aku adalah Doraemon MU. Aku masih ada kerjaan belum selesai. Wen Jinchu, sebentar lagi kamu akan jadi bisu di depan penonton nasional. Lihat saja bisa sombong berapa lama. Wah, senior, cari bahan kayaknya udah dibuang petugas kebersihan. Dibuang sebagai sampah. Oh ya? Sudah nggak bisa sembunyikan senyummu ya, enak banget ya main curang. Aku tunggu lihat kamu jadi bisu di depan penonton nasional. Nona Wen, sebentar lagi giliranmu, ada apa? Nggak apa, bahan ada sedikit penyesuaian, nggak pengaruh. Aku sudah siap. Oke, baik, silakan. Para hadirin sekalian, percampuran budaya seperti Sungai Sene dan Yangtze. Berikut adalah pidato saya. Mesdames et messieurs. Sinites, UN Melangede. Cultures Chomme. Penerjemah ini tidak hanya mahir bahasa. Pemahaman terhadap topik juga sangat mendalam. Itu bukan Pak Gu dari Jinchuan Tech ya? Bos Gu kali ini hadir langsung di festival film. Apakah menandakan Jinchuan Tech akan serius masuk industri hiburan? Kabarnya Anda sedang kuliah di Universitas Nan. Apakah ini bagian dari strategi talenta Jinchuan? Bos GU Ada Kabar and Belong. Kehidupan asmara Anda baru-baru ini ada perkembangan, boleh berbagi. Semuanya hari ini saya hadir sebagai pribadi. Mendukung festival film rencana bisnis dan urusan pribadi. Tidak pantas dibahas di sini, permisi. Bu Zechuan, kalau sampai kakak baikmu itu tahu kamu sengaja menyembunyikan identitas rahasia selama ini. Adik mahasiswa miskin yang selama ini dia kira sebenarnya adalah taipan teknologi miliaran bos Jinchuan. Wah, ekspresinya pasti luar biasa. Kakak senior, kerja kerasmu sangat mengagumkan. Katanya CEO grup Jinchuan. Bosku juga datang. Bukankah kamu selalu penasaran dengan identitas Jinchuan? Mau aku ajak kamu ke sana untuk bertemu secara tidak sengaja? CEO Jinchuan. Aku tidak kenal. Ah, lihatlah dunia ini. Lihat itu. Itulah CEO Jinchuan Tech. Gu Zechuan, taipan teknologi bernilai miliaran. Sama sekali bukan mahasiswa biasa. Wen Jinchu, kamu dah bohongi habis-habisan. Masih bermimpi jadi Cinderella? Bu Zechuan, dia. Kakak. Sekarang, mari sambut CEO grup Jinchuan. Ten Gu Zechuan yang bernilai miliaran untuk naik ke panggung. Kakak. Beri aku 2 menit, hanya 2 menit, aku akan jelaskan. Aku mohon, kakak. Ten Gu, silakan masuk. Tunggu aku. Lihat, inilah Gu Zechuan yang sebenarnya. CEO Jinchuan Tech, bernilai miliaran. Aku dan dia setara dalam latar belakang, sama dalam bidang. Di masa depan, kerjasama yang kuat dan saling mendukung adalah yang terbaik. Aku mengejarnya selama 7 tahun, kami adalah orang yang sejalan. Wen Jinchu, selain membebaninya, apalagi yang bisa kamu berikan? Pentas ke kamu? Kakak, tunggu aku, kakak. Jangan sentuh aku dulu. Aku sangat marah.
sangat-sangat marah. Aku juga tidak tahu kenapa aku bisa sejengkel ini. Tapi aku benar-benar sangat marah. Kakak, maafkan aku, ini semua salahku, aku brengsek. Aku membohongimu, sebenarnya aku ingin mencari momen yang tepat. Untuk jujur padamu, tapi satu kebohongan melahirkan banyak kebohongan lain. Aku sangat takut kamu marah. Lebih takut lagi kamu. Lebih takut kamu meninggalkanku. Kakak, kalau kamu marah, pukul aku, bentak aku. Kamu bisa melampiaskan semuanya. Tapi kakak, jangan putus denganku. Aku mohon. Putus. Aku tidak memutuskan denganmu. Sungguh. Kakak, aku pikir, setelah tahu kebenaran, kamu akan meninggalkanku. Siapa bilang? Aku cuma nonton drama pendek, kayak yang tentang bos-bos itu. Sebenarnya dia kaya banget, tapi pura-pura miskin. Pas ketahuan, cewek-cewek pada mau putus, mau cerai gitu. Aku waktu itu mikir, kenapa sih? Pacarnya kaya malah enak kan? Ini kayak dapat rezeki numpuk aja. Itu juga hadiah utamanya. Jadi, kamu mau maafin aku? Mimpi kali. Aku marah karena kamu bohongin aku. Dari awal sampai akhir pura-pura jadi mahasiswa miskin, biar aku kasihan. Terus ada lagi si Lin Yushan, dia ngomong apa? Katanya aku nggak cocok sama kamu, dia yang lebih cocok gitu. Aku waktu itu kesel banget, sampai nggak tahu mau balas apa. Menurut kamu, aku sebenarnya jelek banget ya? Siapa bilang? Di hatiku, kamu itu yang paling hebat. Pacar yang paling luar biasa, kamu tahu nggak? Waktu itu di festival film, kamu jadi penerjemah pembuka. Aku lihat dari kursi penonton. Bahasa Prancis kamu lancar banget, kayak bahasa ibu. Cuma dengan kelancaran bahasa Prancis kamu aja. Kayak bapak kamu dulu, pasti bisa jadi diplomat. Yang hebat dan luar biasa. Gu Zechuan. Banyak orang lihat, udah deh jangan ngomong. Aku mau bilang, aku punya pacar yang hebat dan luar biasa. Gak boleh bangga dikit? Ikut aku. Aku, Gu Zechuan. Aku bangga punya pacar yang hebat. Pacarku ya dia. Wen Jinchu. Di seluruh dunia. Cewek yang paling luar biasa. Manis banget. Senior, Gu Zechuan, ini tempat umum. Mau jadi headline? Jadi, kamu udah gak marah? Belum. Aku nggak gampang dibujuk, tahu nggak? Kalau gitu, hal yang mau aku lakukan selanjutnya. Pasti bikin kamu gak marah lagi. Wenjinchu, Gu Zechuan. Kalian tunggu aja. Nona Lin, cepat banget kalahnya. Kayaknya pesona Nona Lin juga biasa aja. Nggak sebanding sama Tuan Jiang. Gagal memanfaatkan perpustakaan. Malah diajak minum teh di kantor polisi. Katanya wajah ayahmu yang kepala sekolah hampir tercoreng karena kamu. Pukul saja, pukul. Paling-paling kerja sama kita bubar. Semua orang sengsara. Sudahlah, buat apa kita bertengkar sesama sendiri? Kita berdua sama saja. Sama-sama dikhianati oleh pasangan brengsek itu. Masa? Kamu bisa tenang melihat mereka hidup bahagia selamanya? Tidak rela tapi mau bagaimana lagi? Gu Zechuan sendiri yang membuka identitasnya. Identitasnya terbongkar, tapi hasilnya? Wen Jinchu si jalang itu malah tidak marah. Mereka malah semakin mesra. Aku bisa apa? Apa kamu lupa siapa musuhmu? Wen Jinchu. Baru-baru ini, aku dapat kabar yang sangat menarik. Rumah yang ditempati Wen Jinchu sekarang sudah lama digadaikan ke bank oleh ibu tirinya untuk pinjaman. Dan sudah lama tidak membayar cicilan. Apa hubungannya dengan aku? Kebetulan sekali. Ban itu adalah ban yang dikendalikan keluargamu. Peng Huamao. Kamu pintar, langkah selanjutnya tidak perlu kujelaskan. Mau makan apa malam ini? Iga asam manis atau? Apakah ini Nona Wen Jinchu?
Nona Wen, properti ayahmu yang kamu tempati sekarang sudah lama tidak membayar cicilan lewat jatuh tempo. Pokok plus denda sudah mencapai 850.000. Pinjaman sudah lewat jatuh tempo, kami harus memulai proses lelang. Tidak mungkin, masa tenggat pembayaran masih 1 bulan lagi. Kami hanya menjalankan perintah mendesak dari kantor pusat. Nona Wen, properti ini disita secara hukum. Segera kemas barang pribadi dan pergi, jangan mempersulit kami. Uang ini. Aku yang akan membayarnya. Jangan bodoh, ini utangku. Kamu masih punya perusahaan, utangku biar aku yang tanggung. Beri aku 10 menit untuk berkemas. Satu-satunya peninggalan ayahku. Aku tidak bisa menjaganya. Nangis apaan? Sudah kubilang. Pacarmu adalah orang kaya yang menyamar. Masih miskin. Jadi sekarang bisa pulang bersamaku. Pacar. Bu Zechuan, kamu sekarang kan sudah menjadi seorang direktur, apa kamu sudah beli villa besar? Aku lihat di drama pendek, para direktur pria biasanya begitu. Mereka sering bawa pacarnya ke rumah mewah. Lalu pacarnya akan bilang, wah, ini rumahmu, dengan wajah terkejut. Kalau ini sih, kamu lihat sendiri nanti sudah tahu. Ini rumahmu? Agak kecil sih. Sebenarnya, perusahaanku masih tahap awal. Arus kas belum lancar, tapi tenang saja. Aku sudah survei sekitar gedung ini. Yang tinggal di sini kebanyakan pelajar dan pekerja, baik-baik semua. Dan keamanan di komplek ini sangat bagus. Aman sekali. Kamu tidak kecewa? Masa sih? Bu Zechuan, kamu anggap aku seperti apa? Aku ini orang yang suka menghina miskin dan memuja kaya? Cuma karena baru-baru ini sering nonton drama pendek. Jadi ke bawah suasana. Tapi sejujurnya, menurutku rumah kecil justru lebih hangat. Kalau tinggal sendirian di villa besar, malah serem. Kalau gitu, kita makan dulu ya. Setelah makan, aku bantu pikirkan soal rumahmu. Tenang saja. Pasti ada solusinya. Setelah ayahku menikah dengan ibu tiriku, ada rapat keluarga. Waktu itu dia bilang langsung dan buat wasiat, rumah ini untukku. Setelah dia meninggal mendadak, ibu tiriku sembunyikan wasiatnya. Katanya tidak ada wasiat, dia manfaatkan status sebagai istri. Lalu diam-diam menggadaikan rumah ke bank untuk bayar utang judi anaknya. Setelah ketahuan, dia malah ngeles. Dia bilang asal aku lunasi pinjamannya, dia akan keluarkan wasiat, jadi aku kerja keras, terima proyek terjemahan. Jadi, rumah itu atas nama ayahmu. Wasiatnya ada, tapi disembunyikan ibu tirimu. Dan dia juga bukan pihak yang berwenang mengurusnya. Kontrak gadai ini sendiri bermasalah. Dasar dia berani menyuruhmu bayar utang anaknya. Yang harus kita lakukan sekarang adalah cari bukti untuk gugat, biar pengadilan paksa dia keluarkan wasiat. Lalu biar pengadilan yang tentukan tanggung jawab pembayaran. Kamu benar. Tadi waktu mereka datang menyegel, aku sudah merasa aneh. Jatuh tempo cicilan masih 1 bulan lagi. Kenapa mereka buru-buru mau menyita rumah? Kalau kamu tidak bilang, aku tidak sadar. Ban mana yang jadi agunan? Ban Huamao. Gampang ditebak, Huamao itu bank swasta. Dan pemegang saham terbesarnya adalah Grup Lin. Maksudmu Lin Yushan. Pantas saja, dia pasti sudah tahu kabarnya. Sengaja bikin aku jengkel,
buru-buru mengusirku. Jangan marah lagi. Aku malah harus berterima kasih padanya. Coba pikir. Tanpa akal liciknya. Bagaimana aku bisa menipumu datang ke sini? Bukan begitu? Kamu mau apa? Beritahu dulu. 10 detik lagi aku akan menciummu. Kakak. Pria yang baru merasakan kenikmatan, kok jadi biadab begini? Menyiksaku sampai subuh. Badan rasanya mau hancur. Gu Zechuan. Di sini. Kamu baru mandi? Baru lari pagi, mandi sebentar, takut bau keringat mengganggumu. Semalam begitu, pagi ini masih lari, kamu tidak capek? Di atas tubuh kakak, tidak akan pernah capek. Halo kak, Dik, aku pulang ke Indonesia. Bawa pacar tidak bisa langsung pulang. Bisa numpang di rumahku 2 hari. apa? Tidak, rumahku berantakan, belum dibereskan. Tidak bisa menginap di hotel saja? Tidak apa-apa, aku yang bersihkan. Kartuku semua kartu tambahan ayah. Uang yang aku habiskan dia tahu semua. Aku sudah di depan pintu. Passwordnya masih sama kan? Tunggu sebentar kak. Gimana ini? Kakakmu mau masuk. Tidak apa-apa, dia tahu aku mengejarmu. Situasi seperti ini, pantas dilihat langsung. Apalagi, pacarnya juga ada, aku sangat nyambung. Begini, aku turun dulu menjemput, kamu bereskan. Pakai baju dulu baru turun, bukan orang lain, dia tahu. Dia malah senang. Gu Zechuan. Gu Zechuan, kamu turun sekarang. Kakak, Baiklah, aku bilang, kenapa kamu mati-matian gak mau aku datang? Ternyata kamu sembunyi-sembunyi pacarannya. Udah dapet cewek. bukan, kak. Wah, kamu hebat juga ya. Sembunyi-sembunyi amat. Udah dari kapan? Cewek siapa? Cantik gak? Kak, dengerin dulu, bukan kayak yang kamu pikir. Loh, bukannya kamu mau ngejar aku? Atau temenku Wen Jinchu? Jangan-jangan kamu pindah hati, bikin dia marah. Udah tahu sih kamu ini bocah nakal. Kak, aku bukan orang kayak gitu. Untung pacarku nunggu di bawah. Kalau enggak, malu keluargaku bakal ketahuan. Aduh, keluarga nggak beres nih. Dia di atas ya. Suruh dia keluar. Aku mau ngobrol berdua sama kalian. Kak, tunggu dulu. Aku mau lihat nih, siapa sih ceweknya? Cucu. Maaf ya, aku agak gegabah tadi. Tapi aku beneran nggak nyangka hubungan kalian. Cepet banget sih. Susu, aku juga malu sih. Aku sama. Gu Zechuan. Ah gak apa-apa, dia suka kamu itu. Aku udah tahu dari dulu, sekarang udah jelaskan. Bagus dong, mumpung ada kesempatan. Mending cepetan bawa cucu pulang, makan bareng. Cepetan jadi keluarga aja. Kak, sini dulu. Loh, mau apa sih bocah nakal? Kak, aku belum ngakuin soal anak haram itu ke dia. Kalau sekarang langsung ketemu orang tua, apa nggak terlalu cepat? Gimana kalau aku jujur aja ke dia? Takut apa? Jujur happen? Identitas kamu sekarang. Itu tameng kamu, tahu nggak? Tragis itu kuncinya. Kadang-kadang kasihan dikit, biar cueknya. Timbul rasa iba dan protektif. Nanti kalau hubungan kalian udah stabil, semuanya akan berjalan lancar. Baru ngomongin itu juga nggak telat. Gini aja. Beneran bisa? Waktu itu identitasku sebagai CEO Jinchuan. Ketahuan, aku sampai lama banget minta maaf. Kalau aku bohong lagi, aku takut. Takut apa? Kan ada aku, ada ayah ibu juga. Kita bakal kompak, nggak ada yang bocor. Yang penting dapetin dulu calon istri kamu. Aku pulang dulu kasih tahu ayah ibu, pasti kompak. Nggak bakal ketahuan deh. Kakak, Maaf mengganggu kalian berdua yang sedang mesra. Lebih baik kami menginap di hotel saja, cucu. Besok-besok harus datang makan di rumah ya.
Kalau kalian bisa cepat menikah, itu akan jadi harapan terbesarku. Aku pergi dulu ya. Kak, Gu Zechuan. Kakakmu tadi bilang makan di rumah. Tapi bukankah kamu anak haram keluarga Gu? Ibu tirimu sangat tidak menyukaimu. aku. Setelah bisa, bagian sengsaranya yang penting. Kadang pura-pura sengsara dan lemah bisa memicu naluri melindungi wanita. Ya. Dia selalu membenciku. Dulu dia bahkan bilang mau menjualku ke wanita kaya untuk dapat uang. Apa? Tapi dia tetap istri keluargaku. Bahkan nanti, kalau kita menikah, tanpa persetujuannya, tidak ada yang akan mengakuiku di keluargaku. Kakak. Aku hanya memilikimu. Sekarang ada aku, tidak ada yang berani menyakitimu. Lagi pula, walaupun keluargaku tidak mengakuimu, lalu apa? Kalau begitu nanti kakak akan kerja lebih keras. Aku pasti bisa menghidupimu. Tapi untuk berjaga-jaga, harus kerja lebih banyak untuk menabung. Buat gugatan rumah dan biaya hidup selanjutnya. Wen Jinchu, tanggung jawabmu berat sekali. Gu Susu, ide bodoh apa yang kau berikan ini? Membohongi gadis itu bilang Xiao Chuan anak haram. Kalau ketahuan, bagaimana citra keluarga Gu? Betul, keluarga Gu bersih tanpa celah. Kau jadikan seperti sinetron murahan. Ini kan kebohongan demi kebaikan. Adik diam-diam suka cucu bertahun-tahun. Aku cuma bantu kasih kesempatan. Salah apa? Ini namanya bantu? Kejar gadis itu dengan jujur, tunjukkan suasana hangat keluarga kita. Lebih sering padanya. Atau undang dia makan malam di rumah. Biar lihat kondisi sebenarnya keluarga kita. Baru bisa menyentuh hatinya. Ibumu benar, kejujuran senjata terkuat. Bu, sudah terlanjur. Bantu kami dong. Sementara kompak saja. Bukannya ibu selalu ingin main drama pendek? Ini kesempatan praktik. Kau memang pandai cari solusi. Baiklah, bantu anak ini dulu. Selesaikan masalahnya, hubungan membaik, baru perlahan-lahan dijelaskan. Hanya bisa begitu. Terima kasih ayah ibu, tolong kalian berdua, harus menunjukkan. Acting Oscar, tunggu sebentar, sebelumnya gadis itu datang. Setiap kali cari kamu, aku juga tidak lihat dengan teliti. Karakternya bagaimana, aku harus investigasi sendiri. Kepala jurusan. Kepala jurusan, tunggu sebentar. Ada apa, teman Wen? Tentang dana proyek tim penerjemah Prancis. Bahan aplikasi sudah lama dikumpulkan. Kenapa tiba-tiba dibatalkan? Waduh, keuangan sekolah ketat, kamu tidak tahu? Kampus sedang dibangun, festival film sebelumnya habiskan banyak anggaran. Mana ada uang sisa untuk proyek kecil-kecil seperti kalian? Tapi ini proyek kolaborasi dengan Universitas Prancis. Ini mengikut relasi jurusan. Mau disetujui juga gampang, pacar COMU itu. Gu Zechuan sebelumnya akan menyumbang gedung untuk sekolah. Suruh dia tunjukkan sedikit aja. Jangan cuma proyekmu, jurusan pasti memujamu. Ini proyekku, aku dapatkan dengan kemampuan sendiri. Tidak bisa merepotkannya, maaf. Usul Anda tidak bisa aku lakukan. Tidak tahu diri. Kepala jurusan. Aduh, Bibi tidak apa-apa. aduh sedikit pusing, kepanasan. Anda kena heatstroke, aku antar ke kantin, makan es kacang hijau. Baik hati tidak neko-neko, pilihan Xiao Chuan bagus. Oh. Terima kasih. Terima kasih. Nona, kamu baik sekali. Sudah punya pacar? Bibi kenalin yang bagus. Tidak usah, Bibi. Tentu tidak usah. Kakak kelas Wen itu ahli merebut pacar orang. Kemampuannya besar sekali. Wanita munafik seperti ini banyak cara merayu. Hati-hati, jangan sampai dia merayu anakmu. Kamu ini perempuan, mulut kok kasar sekali. Wajah cantik begini dihancurkan oleh kata-kata tajammu. Nenek tua, siapa kamu? Jangan-jangan keluarga miskin Wen Jinchu. Dia hanya Bibi yang kutemui di kampus. Dia heatstroke, ku bawa makan es kacang hijau. Masalah antara kita. Jangan bikin orang lain susah di sini. Wen Jinchu, kamu masih punya utang ke bank keluarga kami. Utang yang segitu banyak. Rumahmu sudah disita, masih ada uang buat bayar orang lain? Kalau ada uang, kenapa nggak lunasin utang bank kami dulu? Biar laki-laki, bukan aku. Aku akan ambil tindakan hukum suatu hari nanti. Biar pengadilan yang tentukan siapa yang bertanggung jawab.
Jadi tolong di tempat umum, hati-hati bicara. Kalau masih berani bicara sembarangan, aku akan gugat kamu juga. Wen Jinchu, lo sombong apa sih? Gue kasih tahu nih, rumah peninggalan ayah lo pasti nggak akan bisa dapetin. Gue sengaja mau bikin lo jengkel. Minggu depan, rumahnya akan dilelang. Iya, gue yang percepat proses lelangnya. Nggak usah bilang makasih. Knock. Apa yang dia bilang barusan? Soal rumah, gimana ceritanya? Itu rumah peninggalan ayahku, diagunkan oleh ibu tiriku. Aku sudah kerja keras buat bayar cicilannya, tapi mereka tiba-tiba mempersiapkan lelang lebih cepat. Sekarang, satu-satunya peninggalan ayahku akan hilang juga. Nak, terima kasih untuk semangkok es kacang hijaumu. Tante, boleh nggak tante balas hadiah? Gimana? Maksud tante. Tante yang akan beli rumahnya saat lelang. Tante, Anda mau? Apa ini acara TV atau gimana? Anda mau beli rumah, terus dikasih ke aku? Ayah, Kenapa sih? aku? Bosku, kenapa Anda sampai datang sendiri ke sini? Zechuan belajar dan tinggal di sini. Semuanya baik-baik saja, jangan khawatir. Bos Gu, Zechuan itu. Dia itu mamanya Zechuan. Baik atau tidak aku nggak tahu, tapi beberapa murid di sekolah ini memang bikin khawatir soal etika. Lihat itu tadi. Memfitnah dan menghina Wen Jinchu di depan umum. Menyerang Buber, memaki-maki. Apa ini ciri khas sekolah bermutu? Begini caranya mempertahankan reputasi sekolah? Lin Yushan, Kamari. Kamu lagi? Cepat minta maaf ke Wen. Maaf, Harrison Dickett, lagi puasa apa gimana? Wen Jinchu, maaf ya, sudah cukup? Bos Gu, Anda lihat ke depannya. Saya pasti akan lebih ketat dalam mendidik. Apakah Anda masih ada instruksi? Kalian sibuk saja dulu. Baik, kalau begitu saya pamit dulu. Tante, apakah Anda Gu Zechuan? Mohon kalian berdua, tunjukkan akting ala Oscar. Hampir lupa aku masih membawa peran. Salah paham, semua salah paham. Aku memang adalah ibunya, tapi aku yang jenis setelahnya. Tante, Anda benar-benar ibu kandung Gu Zechuan? Tapi Susu bilang Anda tidak menyukainya. Baru lulus kuliah sudah diusir, dan juga Apalagi yang dia katakan? dia juga bilang Anda ingin menjualnya ke wanita kaya untuk uang. Dua anak durhaka ini. Gu Zechuan, Gu Susu. Kalian berdua tunggu saja, nanti aku pulang akan menghabisi kalian. Mengada-ngada tentang aku. Salah paham, semua salah paham. Sebenarnya dulu, memang tidak terlalu suka Zechuan. Alasannya, kalian juga tahu, keluarga kami. Hubungan keluarga agak rumit. Tapi orang bisa berubah, kan? Lihat sekarang Zechuan, cukup sukses. Dia juga sudah buka perusahaan sendiri. Membawa banyak keuntungan untuk keluarga Gu. Kamu bilang, masih perlu aku jual ke wanita kaya? Masih perlu? Tapi, cucu, tante memang sangat menyukaimu. Tadi aku bilang, akan membantumu dengan rumah ayahmu. Soal lelang itu, masih berlaku. Tante, terima kasih. Tapi aku ingin mengambil rumah itu dengan caraku sendiri. Dengar kata tante saja. Ibu, Jinchu, kamu tidak apa-apa? Aku dengar Lin Yushan datang mengganggumu lagi. Ibu, Aku tidak apa-apa. Yang bermasalah adalah kamu, cucu. Aku minta dia antar aku pulang dulu. Masih ada yang ingin kubicarakan baik-baik dengannya. Baik, Zechuan, antar tante pulang dulu. lihat tatapan ibuku, kali ini aku hancur. Kalian berdua, Jerry. Kalian berdua di luar sana membicarakan aku. Asyik sekali yang ngomongin aku. Anak haram itu udah biasa, tapi, Bu, Xiao Chuan ngomongin apa lagi tentang ibu? Biar dia sendiri yang ngomong. Aku bilang ke cucu, ibu tiriku mengancam. Akan menjualku ke wanita kaya buat dapetin uang. Kamu masih ketawa? Nama baikku seumur hidup hancur karena kalian berdua. Bu, trik ini aku yang ngajarin. Sedikit pura-pura menderita bisa bikin wanita kasihan. Dan memongkar kamu kaki biong. Time kamu. Setiap hari cuma ngajarin adikmu hal-hal nggak benar. Sudah. Bicara yang serius. Gimana dengan gadis keluarga Wen itu? Cucu itu anak yang baik, mandiri, dan punya harga diri.
Cuma akhir-akhir ini, rumah ayahnya mau dilelang. Ada sedikit masalah. Chuan, kamu tahu masalah keluarganya kan? Bu, aku tahu. Aku tahu harus ngapain. Dia juga nggak mau terima bantuan dari keluarga Gu. Begini aja, besok kamu ke divisi hukum grup. Cari pengacara terbaik, bantu urus perkara ini. Rumah itu harus kembali. Tenang aja. Cepetan pulang, temani cucu. Aku kasih tahu ya, anak itu benar-benar spesial. Jangan sampai kamu mengecewakannya. Nggak mungkin. Pulang nih. Cucu, tolongin ibu. Cucu. Kamu kok datang? Cucu, aku mohon. Cucu. Aku mohon, cucu. Aku mohon. Cucu, adikmu yang brengsek itu judi lagi. Kali ini dia pakai KTP aku minjam ke rentenir. Sejodoh. Sejodoh. Rentenirnya ngejar-ngejar aku tiap hari. Minta uang. Cucu. Aku benar-benar nggak punya cara lagi. Aku nggak punya uang. Rumah ayahku udah habis sama kalian berdua. Kamu nggak bisa ngurus dia, itu karma buatmu. Pergi dari sini. Kok tega banget sih? Secara hukum, kita ini kan masih ibu dan anak. Kamu bilang nggak punya uang. Lihat tuh, siapa yang nggak tahu kamu punya? Pacar kaya raya. Nanti kalian nikah, dia pasti kasih mahar. Cepat atau lambat, dia pasti kasih kok. Mending sekarang aja, kasih ke calon mertuanya. Buat nolongin keadaan darurat ini. Cucu, aku mohon. Pergi sana. Kalau kamu tidak pergi sekarang, aku akan langsung telepon polisi. Baik. Telepon polisi? Aku beritahu, aku malah tidak akan pergi. Aku akan memberitahu semua tetangga. Betapa malahnya calon mertua bosku ini. Betapa menyedekannya. Maaf. Aku tidak tahu dia akan kembali. Kamu tidak perlu minta maaf kepada siapapun. Yang harus minta maaf adalah orang lain. Uang, aku punya banyak. Calon menantuku memang bijak. Tapi aku punya syarat. Katakan. Jangan berikan padanya. Dengarkan aku sampai selesai. Setujui syaratku, uang akan langsung ditransfer. Baik, baik, katakanlah. Syaratnya sederhana, hari ini juga. Cari dan kembalikan surat wasiat asli yang dibuat Paman Wen sebelum meninggal. Yang menyatakan rumah ini milik Xiao Chu. Kembalikan kepada kami, kalau tidak, kamu tidak akan dapat sepeser pun. Surat wasiat asli dan sertifikat rumah. Ada di brankas, tapi aku tidak bisa kembali ke sana. Penagih utang mengepung setiap hari, aku sendirian. Tidak berani kembali. Siapa tahu kamu cuma berbohong lagi. Tidak, aku bersumpah. Jika kalian temani aku akan serahkan surat wasiat asli dan sertifikat rumah. Semuanya kepada kalian. Baik, aku ikut. Jangan coba-coba tipu. Ini surat wasiat asli dan sertifikat rumah. Semuanya di sini. Sekarang bisa beri uangnya kan? Bukankah sudah disepakati? Kenapa masih ingkar janji? Jangan buru-buru, aku belum selesai bicara. Dengar, uang ini. Bisa kamu ambil untuk anakmu. Lunasi utang judinya yang terkutuk, lalu cepat-cepat pergi dari kota selatan. Jika aku melihat kalian lagi di depan Xiao Chu mengganggunya, aku tidak segan menyuruh orang membuatmu hilang selamanya. Mengerti? Menjadi. Setelah dapat uang, aku langsung pergi dan tidak akan kembali. Kamu begitu saja memberinya uang? Bukankah terlalu mudah baginya? Dia dan anaknya selama ini menghamburkan jerih payah ayahku. Tenang, aku sudah punya rencana. Pengacara keluarga sudah mengawasi. Begitu dia berani membawa uang itu untuk melunasi utang ke rentenir, polisi akan kebetulan menerima laporan dan menangkapnya basah. Sekali tepuk, dapat semua. Lalu, kita bawa bukti kuat ini untuk melaporkannya. Penyitaan properti pribadi secara ilegal. Pemalsuan dokumen, dengan tim pengacara keluarga Gu di belakangku. Aku yakin, sisa hidupnya hanya bisa dihabiskan di penjara. Diam-diam menjahit dan perlahan-lahan melunasi utang. Bude Cuan, aku tidak layak. Kau bersusah payah untukku. Kau layak.
Sebenarnya, ini bukan pengorbanan. Ini lebih seperti membalas budi. 3 tahun lalu, kau juga membantuku tanpa syarat. Apa? Kau bilang tadi, 3 tahun lalu. Aku menyelamatkanmu? Maaf. Kenangan itu terlalu kabur. Setelah ayahku meninggal, banyak hal yang terlupakan. Kenapa aku menyelamatkanmu? Karena ini, Ini? Dengar. Aku menyukaimu. Maaf ya. Aku lupa semuanya. lebih baik lupa. Kenangan buruk itu, lupakan saja. Cucu, mari kita ciptakan kenangan baru bersama. Oke, Oke. Cucu. Penampilanku hari ini. Bagaimana? Kalau begitu, ada sesuatu yang ingin kuakui padamu. Bisakah kau tidak marah padaku? Aku tahu apa yang ingin kau katakan. Teman Gu Dechuan. Jelaskan. Anak haram siapa? Yang begitu akrab dengan ibu tiri? Kakak, ini ada alasannya. Ini semua karena Gu Susu. Dia bilang hanya dengan begini, aku bisa tetap tinggal di rumahmu. Aku, paling-paling hanya kaki tangan. Kalau marah, marahlah padanya, jangan padaku, oke? Sudah kuduga. Aku melihat tante di kantin waktu itu, dia baik sekali. Dia bahkan bilang akan membantuku mengambil kembali rumah. Keluargamu bekerja sama menipuku. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan seluruh keluarga sudah lama menganggap dia sebagai menantu. Cucu, kami semua berharap kamu menjadi bagian dari keluarga kami. Terjebak di keluarga kalian. Aku sial deh. Tunggu. Mobil pengantin belum sampai. Mobil pengantin di sini. Cucu, mau mulai dari kampus dan menuju seumur hidup bersamaku? Aku mau. Kakak antar sampai sini ya, Cu kecil. Adalah sahabat terbaikku. Aku fans nomor 1 kalian. Kalian berdua harus bahagia selamanya. Dengar tidak? Iya, cerewet banget. Kamu suka cowok mana? Aku suruh Gu Zechuan kasih nomor WeChat-nya. Ayo berangkat. Cek.